bangsa ini jadi taruhannya, sadarlah Pak. Ya, kembali di Saling Silang pemirsa. Muncul pertanyaan, kapan proses hukum ini boleh ditunda dan kenapa? Ini ranahnya Pak Fikar. Iya, kalau dalam perspektif hukum pidana ya, kan ada alasan pemaaf, ya, umpamanya pasal 48 itu yang kalau seseorang melakukan tindak pidana, tapi karena dia melakukan pembelaan, sebenarnya dia diserang duluan, kemudian dia akhirnya lawannya menilai, itu pidananya bisa dimaafkan. Oke. Ya, atau ada juga alasan pembenar, gitu ya. Ada banyak di KUHP itu diatur alasan pembenar, kemudian alasan penghapus juga. Anak kecil tidak bisa dipidana dan sebagainya. Nah, sepanjang yang saya pelajari itu tidak ada alasan penunda. Tidak ada alasan penunda proses pidana. Ya, jadi tidak penegakan hukum itu ketika ada bukti yang cukup, gitu ya, yang kemudian diterjemahkan menjadi 2 alat bukti oleh Mahkamah Konstitusi, ya harus jalan gitu. Karena itu dalam konteks perbincangan kita ini sebenarnya yang memicu perdebatan yang ya tidak melulu himbauannya Pak Wiranto, gitu ya. Karena sebelum itu sudah ada penangkapan 5 kepala daerah kan, yang bikin ribut itu kemudian pernyataan Pak siapa namanya, Pak Agus itu, bahwa akan ada lagi dalam itu sebenarnya yang memicu. Padahal sebelumnya ketika menangkap 5, ya menangkap tanggal 5, tenang saja, nggak ada masalah apa-apa gitu, tidak ada wacana atau tidak ada perdebatan apa-apa di masyarakat gitu. Tapi ketika ada pernyataan Pak Agus disusul himbauan Pak Wiranto, itu yang kemudian membuat diskursus di masyarakat ini menjadi ramai gitu, seperti sekarang ini gitu. Padahal penegakan hukum ya tetap saja jalan kan. Mestinya seperti itu. Nggak ada alasan apapun yang bisa menunda gitu, sepanjang ada alasan penegakannya gitu. Oke, harus memiliki 2 alat bukti. KPK juga baru saja menandatangani sprindik walaupun belum diumumkan ke publik siapa yang menjadi tersangka. Artinya proses hukum terus berjalan. Tapi kenapa yang membuat gaduh adalah ketika mengumumkan ini akan ada banyak nama tidak mengantongi 2 alat bukti dulu baru menetapkan tersangka. Pendapat Anda? Ya, kalau dilihat di Undang-Undang KPK, ya, memang tidak ada larangan. Larangan komisioner itu yang tidak boleh itu menemui tersangka, ya kan? Atau dia harus mundur kalau tersangkanya itu ada hubungan darah gitu, atau ada hubungan persaudaraan, atau dia tidak boleh menjadi punya profesi yang lain. Nah, itu larangannya itu. Ya, dia ngomong dulu tuh nggak ada larangannya. Cuma mungkin dalam perspektif pantas nggak sih gitu, ya kan? Membuat kaget orang atau enggak, atau pantas enggak, atau etis enggak gitu. Saya kira ada alasan juga umpamanya KPK membuat komisi etiknya bekerja juga gitu. Apakah kelakuannya, apakah tindakan Pak Agus itu melanggar etik atau tidak? Menurut Anda? Ya, enggak, makanya saya bilang harus ada itu gitu. Harus ada yang menilai. Harus ada usulan masyarakat ke sana gitu, supaya tidak ada perdebatan. Padahal kan sebelumnya nggak ada masalah apa-apa kan, menangkap 5 gitu. Kemudian cuma karena pernyataan itu dan kemudian disambut oleh himbauannya Pak Wiranto, ramai lah ini, jagat raya Indonesia ini menjadi ramai gitu. Baik, ini kan sempat yang ramai beredar Pak Pram, 90% dikatakan berpotensi menjadi tersangka. Mungkin dari KPU yang lebih tahu klarifikasinya seperti apa, 90% peserta pilkada atau 90% potensial menjadi tersangka, Pak Pram? Saya kira kalau 90% dari seluruh calon terlalu besar lah. Tidak mungkin. Dan saya masih berprasangka baik bahwa calon-calon kepala daerah kita ini masih banyak yang baik. Tidak semuanya buruk, apalagi sampai sejumlah 90% begitu. Jadi yang saya baca dari pernyataan Ketua KPK itu adalah bahwa ada calon yang kemungkinannya 90% akan jadi tersangka. Derajat kemungkinannya. Jadi dan itu saya kira juga tidak akan banyak. Nah, karena begini, tadi sebenarnya saya ingin menjembatani apa yang disampaikan oleh Bung Donald dengan apa yang disampaikan oleh
Bung Terry. Jadi kalau Bung Donald kan meminta ya jangan ada penundaan. Nah, tapi kalau Bung Terry ya jangan diburu-buru. Nah, ini dua-duanya sebenarnya nggak ada bedanya begitu. Ya, jalan tengahnya adalah profesional saja. Kalau memang belum cukup bukti, 2 alat bukti cukup, ya nggak usah diburu-buru. Tapi kalau sudah ada 2 alat bukti, ya jalan saja. Profesional saja. Jadi, gimana? Ada kesepakatan Komisi 3, Komisi 2 dalam kesimpulan rapat. Itu Undang-Undang MD3 sih. Tapi ada yang Bang Arteria, saya baru baca berita online ini. Ternyata JR Saragih ditetapkan sebagai tersangka oleh pemalsuan tanda tangan oleh penyidik loh. Nah, gimana Anda mengaitkan kalau pemalsuan dalam konteks pidana pemilu, Pak, itu ada karena di pasal tersebut ada pasal pidana pemilu. Jadi tidak masalah. Yang tidak boleh ditunda itu adalah OTT. Yang kedua, semua delik dalam rumusan Undang-Undang Pilkada. Jadi pidana pemilu harus itu langsung dilakukan penegakan hukum. Di luar pidana pemilu, di luar dia OTT, nggak bisa diapa-apakan. Tunda lah, tunggu Di luar sebentar. OTT. Jadi tidak ada masalah. Sudah benar penetapan hukum JR Saragih itu. Karena dimaksudkan itu untuk ya meloloskan dia menjadi pasangan calon, dia memasuk ijazah. Ada kaitannya dengan pasangan apa? Oh, ada. Barusan tersangka, bukan karena menguntungkan satu pasangan tertentu. Justru nanti yang kita takutkan Pak JR Saragih itu menyangka kami happy dengan beliau. Padahal kenapa? Kalau beliau ikut, kami yakin Jarod lebih mudah untuk menang. Oke. Itu Mas, itu Pak Donald. Baik, ya. artinya proses hukumnya sudah Kan sesuai. saya sampaikan natural saja proses hukumnya. Kalau memang sudah ada 2 alat bukti, tetapkan kalau, aja kalau bagi saya ya mungkin secara personal. Bukan ini komitmen kesimpulan rapat Komisi 3, bukan bagi Mas pribadi nih, bagi KPU bukan konteks itu, tapi bagi saya dalam pilkada ini kan kita ingin berbangsa dan bernegara itu kan semakin lama semakin baik, kira-kira begitu ya. Jadi rakyat butuh pilihan-pilihan yang baik, gitu ya. Dan kadang-kadang untuk menyeleksi pemimpin-pemimpin itu menggunakan jalur-jalur demokrasi itu kadang-kadang butuh waktu yang terlalu panjang. Di banyak daerah misalnya ada yang sampai turun-temurun, bapaknya 2 periode. Melanjutkan anaknya. Ini kan sebenarnya kita ingin menyeleksi, tapi dengan jalur demokrasi yang normal itu butuh waktu yang terlalu panjang. Nah, dalam konteks itu saya agak bersetuju dengan apa yang dilakukan KPK. Jadi yang begitu harus dipercepat untuk kaitannya apa saya ingin tanya sama KPU nih? Kaitannya apa? Kalau saya memaknainya karena begitu yang bersangkutan ditersangkakan, ya itu akan menjadi orang yang bersalah lah, dihukum dia. Yang akan menggantikan tuh wakilnya kok bukan yang dia, nggak ada kaitannya bahwa dia akan menjadi orang jahat, akan menjadi pemimpin di daerah yang bersangkutan. Pak Arteria, nggak usah naik darah. Nggak usah naik darah. Maksudnya bukan begini. Bukan saya hanya ingin katakan, enggak, karena kan saya juga punya kewajiban. Maksudnya barangkali orang yang kita pilih loh. Saya memahami benar, gitu Pak Pram, saya betul. Kalau kita lihat proses kontestasi demokrasi, itu kan ada ruang tahapan. Satu, ruang pertama itu adalah ruang bagi partai untuk mengajukan pasangan calon. Ruang kedua adalah ruang bagi voters, pemilih untuk memilih siapa orang. Nah, hari ini konteks demokrasi kita, Pak Arteria Dahlan seorang aktivis yang masuk kepada partai politik tentu harus melakukan otokritik itu kepada partai politik. Apa kritik masyarakat yang paling sering dan itu juga disampaikan oleh banyak pihak adalah soal kandidasi buying, jual beli pencalonan. Partai selalu beralasan tidak ada kami jual beli pencalonan dan seterusnya. Sekarang contohnya salah satu partai ribut karena nggak kebagian jatah. Di akhir kemarin itu salah satu partai ribut gara-gara nggak kebagian jatah. Ada salah satu partai yang kemudian disebut meminta 40 miliar kepada pasangan calon. Ini kan wajah sebenarnya bagaimana konteks kandidasi di internal partai. Yang saya tangkap dari pernyataan Pak Pram tadi, mudah-mudahan saya tidak keliru, adalah filter di partai ini belum bekerja baik dan maksimal memilih, menyeleksi dan mengusulkan orang. Contoh, bagaimana filter itu bekerja? Ada orang yang mantan tersangka kasus korupsi. Walaupun sekali lagi Mahkamah Konstitusi mengizinkan seorang mantan terpidana kasus korupsi muncul, itu soal legalnya. Tapi persoalannya adalah fatsun politik, etika, kemudian bagaimana masyarakat dipaparkan kandidat yang berkualitas, itu juga challenge kepada partai politik. Nah, maksud saya menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Pram tadi adalah konteks ini tidak bekerja dan dicontohkan adalah bagaimana turun-temurunnya orang suami 2 periode di jabatan dan kemudian dilanjutkan oleh istrinya yang akan mencalonkan diri. Jadi sirkulasi linknya nggak jalan. Saya ingin sampaikan ya kan di Undang-Undang Pilkada udah jelas. Persyaratan calon itu ya tidak boleh terkena permasalahan hukum. Makanya kita kenal yang namanya
kita butuh surat keterangan yang namanya SKCK itu. Itu yang menjadi alasan kita. Kalau dikatakan kita harus berasumsi dan berprejudis bahwa yang bersangkutan akan bermasalah hukum, ini kita bukan hidup di lingkungan negara hukum yang beradab. Karena kita dari sejak awal kita katakan Anda ini akan bermasalah hukum. Kita prejudisin sama semua orang. Yang bisa kita lakukan apa? Kita melakukan kepastian hukum dalam rumusan undang-undang pilkada itu. Sampai dia bisa diterbitkan SKCK, yang bersangkutan pada saat itu belum mempunyai masalah hukum. Baik, Ini yang ingin kita sampaikan. Harusnya kalau mau begitu KPK koordinasilah sama kepolisian. Jangan terbitkan itu SKCK. Itu lebih fair, Pak Donald. Partai ini, mohon maaf, partai kami partai yang lumayan dan sangat tua dengan penuh kesejarahan. Ya, yang namanya ideologi, yang namanya memilih tidak sekedar untuk menjadi pemimpin gubernur dan sebagainya. Kami memilih memastikan bahwa pasangan calon kami tidak hanya bisa menang, tapi bisa menyelesaikan saya tanya ke Pak Arter ya. Ada Kita pertanyaan, tahan dulu ada ya. pertanyaan Kita umum. lanjutkan perbincangan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jadi jangan Saling serang kembali saat lagi. soal